Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya? Perkenalkan, nama kakak Ulul Azmi. Hari ini kita akan belajar mengenai iman kepada malaikat. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah dan membaca doa sebelum belajar. Oke, sama-sama kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah kita berdoa, kita akan belajar mengenai iman kepada malaikat. Selain kita beriman kepada Allah dan kepada Nabi, kita juga diperintahkan untuk beriman kepada para malaikat Allah. Ya, jadi apa sih sebenarnya malaikat itu? Malaikat itu adalah makhluk Allah juga yang diciptakan dari cahaya. Jika manusia diciptakan dari tanah, maka malaikat diciptakan dari cahaya. Ya. Malaikat itu juga ditugaskan untuk beriman kepada Allah seperti manusia. Tapi malaikat lebih patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kita lanjutkan. Ada 10 malaikat yang wajib diketahui oleh kita. Akan tetapi sesungguhnya malaikat itu diciptakan oleh Allah sangat banyak. Tapi yang wajib kita ketahui hanya ada 10. Yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul dan para nabi. Jadi seperti Nabi Muhammad diberikan wahyu, diberikan Al-Quran melalui perantara dari malaikat Jibril. Kemudian ada namanya malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini ditugaskan oleh Allah untuk membagikan rezeki. Allah yang memberikan rezeki, yang membagikannya itu oleh malaikat Mikail. Kemudian yang ketiga ada malaikat Israel. Malaikat Israel ini ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa seluruh makhluk, bukan hanya manusia tetapi seluruh makhluk. Jadi setiap makhluk yang bernyawa maka akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Kemudian ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini ditugaskan oleh Allah untuk meniupkan sangkakala atau meniupkan trompet pada hari akhir atau hari kiamat. Nah, kemudian ada malaikat Raqib, malaikat Raqib dan malaikat Atid. Nah, Raqib Atid ini diperintahkan oleh Allah untuk mencatat amal baik dan mencatat amal buruk manusia. Jadi umat manusia itu kita ini selalu diawasi oleh dua malaikat yang ada di sebelah kita. Ya, jadi di setiap langkah kita itu ada yang namanya malaikat Raqib dan malaikat Atid. Kemudian ada malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir. Nah, malaikat Munkar dan Nakir ini akan ditugaskan oleh Allah untuk menanyakan orang di dalam kubur. Jadi ketika kita sudah meninggal dan dikubur di tanah, maka akan ditanyai oleh dua malaikat ini di alam kubur nanti. Kemudian ada malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Malaikat Malik dan Ridwan ini ditugaskan oleh Allah untuk menjaga pintu atau gerbang dari surga dan neraka. Nah, malaikat Malik ini untuk menjaga pintu neraka dan malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Ya, jadi itulah
10 malaikat yang diwajibkan kepada kita untuk diketahui. Kesimpulannya, malaikat itu makhluk Allah juga yang tetapi diciptakan dari cahaya. Ya, jika manusia diciptakan dari tanah, jin dan syaitan itu diciptakan dari api, maka malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kemudian malaikat itu jumlahnya sangat banyak, bahkan bisa jutaan atau miliaran, tetapi yang hanya diwajibkan kepada kita hanya 10 malaikat. Tadi ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan lainnya. Kemudian ada pertanyaan. Ada yang bertanya, apakah malaikat pernah menampakkan diri kepada manusia? Ya, pertanyaan yang bagus. Malaikat itu pernah menampakkan dirinya kepada manusia. Yang pertama, kepada Nabi Muhammad ketika menyampaikan wahyu, malaikat Jibril menampakkan dirinya. Kemudian juga malaikat Jibril pernah mendatangi Rasul ketika sedang bersama sahabat-sahabatnya. Jadi malaikat Jibril itu dapat menyerupai manusia juga. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.